Tapi salam saya rasanya lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka ra Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah sekalian, Masjid Fathahillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gak ada yang amin nih? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Tapi ingat, tabungan yang terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sehat semua?
Alhamdulillah, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan Ramadan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan tentunya. Dan kita perlu belajar dari sahabat Nabi. Saking senengnya, cintanya sahabat Nabi menggunakan istilah, kalau istilah kita itu yang umumnya tarhib. Tarhib itu artinya menyambut Ramadan. Tapi kalau sahabat Nabi karena keimanannya sudah jelas mantap, ya, mengalah-ngalahkan kita nggak dijamin masuk surga ini apa? Yaitu menggunakan istilahnya targhib. Targhib itu apa? Targhib artinya cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Ada yang mengatakan beberapa sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, kemudian menanyakan, ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada mungkin saum ini hanya diwajibkan hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus gitu ya. Artinya apa? Kalau sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan, kalau kita ingin cepat-cepat, pengennya cepat selesai. Saya ingin mengingatkan yang pertama kembali sebelum kita lanjutkan saum kita yang masih berapa hari ke depan, agar saum kita itu benar, pastikan saum yang kita lakukan dilandasi dengan 3 hal. Siapa yang puasanya saumnya dilandasi dengan 3 hal, maka minimal juga akan diberi oleh Allah 3 hal. Dan targetnya 3 hal pun akan terpenuhi. Al-Baqarah 183 sampai 186. Apa itu? Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berikut dengan penjelasannya. Saum Ramadan yang benar itu adalah yang dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa di antara kita yang betul-betul menjalankan saum puasa ini dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak Allah akan beri kepada kita minimal 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Gak ada yang amin nih? Apa kira-kira jamaah ini dosanya udah tinggal sedikit begitu? Jadi yang pertama diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua dicintai dan diridhai oleh Allah hidupnya. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Jadi jamaah kalau suruh milih yang mana ini? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai diridhai oleh Allah, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pilih yang mana ini? Ya, pilih dicintai, diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maknanya 3-3-nya. Tentunya saum yang kita lakukan adalah saum yang istimewa. Saum yang istimewa yang bagaimana? Jelas dari sisi waktu, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa termasuk maksiat dan dosa. Sampai di poin 3 ini sudah bagus, tapi belum istimewa. Ya, jadi tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Kemudian mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa termasuk maksiat dan dosa. Sampai di sini sudah bagus, tapi belum istimewa jamaah sekalian. Nah, terus istimewanya gimana? Irtiqa'ul ibadah kulluh. Irtiqa'ul ibadah kulluh, yaitu meningkatkan, berusaha meningkatkan kebaikan ibadah dan amal soleh seluruhnya semampunya. Termasuk adalah yaitu membakar penyakit-penyakit hati. Karena Ramadan itu adalah membakar. Maka kita bakar mestinya penyakit-penyakit hati agar tercapai 3 target yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Apa itu yang hendaknya kita bakar?
Jelas penyakit marah-marah. Dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, ujub, sombong, kikir, bakhil, pelit, koret, kedengkut, sampili karyang, ngecek orang awal itu. Semua penyakit-penyakit hati mestinya kita bakar. Kenapa? Rogiba anfun kata Nabi, maksudnya. Fima ma'nahu? Sungguh celakalah, rugilah siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tapi dia tidak mampu mendapatkan kebaikan keberkahan dari Ramadan. Maknanya dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, maksiat dan dosanya masih dia lakukan, bahkan tak tampak kebaikan ibadah dan amal soleh. Sungguh rugi orang seperti ini, bahkan dia bisa digolongkan orang yang celaka. Maka mari jamaah sekalian kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi adalah sifat marah-marah dan dusta. Boleh Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak ikutin saya, kita baca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan satu harapan kita bisa menjadi hamba yang jujur dan bisa meninggalkan yaitu dusta. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Kenapa? Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat kepada orang yang nggak makan, nggak minum, berlapar-lapar, nggak sahur. Tetapi dalam waktu dia menjalankan puasa, dia tidak meninggalkan dustanya. Hati-hati. Puasanya akan rusak, tidak dapat nilai pahala kebaikan. Dipertegas dengan sabda Nabi, Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Hancurnya persahabatan persaudaraan karena dusta, nggak jujur. Hancurnya rumah tangga karena nggak jujur. Hilangnya pekerjaan, hilangnya kepercayaan, hilang hancurnya masa depan karena kebohongan, karena nggak jujur dalam kehidupan ini. Maka kita ingat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat yang 119. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Insyaallah dengan semangat minta kekuatan pertolongan pada Allah, saum kita ini akan dapat menggapai 3 target. Al-Baqarah 183 sampai 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Satu, menjadi orang yang bertakwa. Amin. Yang kedua, la'alakum tashkurun, menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, yaitu agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal kebaikan ibadah kita, salat kita, saum kita, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan juga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita, diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan, rezeki, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya beri kenang-kenangan jamaah sekalian 2 doa. Lazimkan doa ini, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, dan insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana
bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.